Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kata Yesus kepada orang-orang Farisi, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kita mendengar hari ini bagaimana Yesus mengecam mereka dengan begitu pedas dan kerasnya. Yesus sangat tegas kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Oleh karena apa? Sikap dan cara hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sering tidak menggambarkan dari cara mereka mentaati aturan. Maka Yesus dengan tegas memberikan mereka suatu perkataan, "Celakalah kalian." Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat selalu menyalahkan orang lain, selalu mencari kambing hitam orang lain, selalu ingin merusak kehidupan orang lain dengan cara pikir mereka, seolah-olah mereka hanya mereka yang benar. Dan sikap mereka, hidup mereka akhirnya bisa merusak kehidupan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain. Maka jangan heran kalau Yesus begitu dengan tegasnya, dengan kuasa ilahinya, ia mengatakan kepada mereka, "Celakalah kamu." Bahkan Yesus mengatakan bahwa kamu itu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Artinya apa? Mereka orang-orang yang tidak beridentitas, orang-orang yang tidak mempunyai jati diri. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang melewati di atas kuburannya, orang tidak mengenal, orang menginjak-injak mereka. Mereka tidak punya harga diri lagi karena mereka tidak punya identitas. Karena hidup mereka adalah hidup yang selalu mencari-cari celah untuk menyalahkan, menjelekkan orang lain. Mereka selalu mencari cara untuk membebani kehidupan orang lain. Seperti kata Yesus hari ini, kamu meletakkan beban yang berat tak terpikulkan pada orang lain, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu. Artinya apa? Mereka menuntut orang lain supaya berbuat, tapi mereka sendiri kadang-kadang tidak melakukannya. Di sini, apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Bahwa ada kasih Allah itu harus menjadi inti dari kehidupan setiap orang menjalankan aturan. Artinya, di dalam menjalankan aturan, harus ada perintah kasih. Jangan hanya taat-taat semata atau ketaatan buta. Kita tidak memandang bahwa di balik semua aturan hidup ada kasih yang mengikat. Kasih yang membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang baik. Kasih yang membuat setiap orang menyadari bahwa ada hukum yang terutama dan pertama di dalam menjalankan kehidupan manusia, yaitu hukum Allah sendiri. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, itu dikatakan oleh Santo Paulus, "Everything you do itu for the glory of God." Apapun yang kau lakukan, itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri,
dan lalu menjelekkan, menyalahkan orang lain, bahkan menindas-nindas orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita menjalankan satu aturan, kita menjalankan satu kegiatan di mana saja, di gereja, di paroki, jangan sampai ketika kita menjalankan lalu kita ngomel-ngomel dan menjelek-jelekan orang lain. Jalankan itu dengan tulus, dan itu adalah satu pelayanan yang harus kita lakukan. Kalaupun bahwa kita jalani sendiri, lakukanlah dengan sukacita. Karena apa? Apa yang kita lakukan bukan supaya dilihat orang, bukan supaya mendapat puji-pujian dan hormat, tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan. Di tempat kita kerja itu begitu. Kita bekerja karena kita ingin apa yang kita lakukan itu berhasil dengan baik, bukan untuk mencari jati diri, tetapi supaya semua pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan baik dan semua orang menjadi bahagia, semua orang mendapatkan kesejahteraan dari setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita pikirkan? Pandanglah kepada kebenaran dan kebijaksanaan yang datang dari Allah. Sebab dari Allah lah kita mendapatkan kebenaran yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebahagiaan sejati, kebahagiaan dalam relasi dengan Allah, dan kebahagiaan dalam relasi dengan sesama. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita dalam seluruh karya, dalam seluruh tugas, pewartaan, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.